Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, amma ba'du. Selamat datang di hari ke-24 program 30 hari 30 kisah bersama Hitam Production. Ya, nggak kerasa banget ya, sekarang udah hari ke-24. Jadi teman-teman yang masih berada di jalan yang benar, stay di situ. Yang tiba-tiba udah di samping-samping nih, udah keluar, udah syahwat nafsunya udah mulai balik lagi, ya dijaga lagi dirinya. Sebentar lagi kita udah menuju hari kemenangan kita, ya. Jadi gue akan selalu menemani kalian, semuanya akan selalu menemani kalian, jangan khawatir ya. Tetap kita mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berada di jalannya, dan apapun yang kalian lakukan tetap ambil nilai baiknya, ya. Buang semua nilai buruknya. Hari ini gue akan bercerita tentang salah satu tokoh yang mungkin jarang orang yang tahu, ya. Tokoh ini tuh dia adalah sahabat Nabi, ya. Yang tahu sahabat Nabi itu berasal dari berbagai macam golongan, cendekiawan, pengusaha, ahli literasi, panglima perang, semuanya ada, ya. Dalam sejarah Islam terdapat panglima perang yang punya reputasi tinggi, ya, namun jarang diketahui oleh banyak orang, ya. Orang itu bernama Al-Qa'qah bin Amr At-Tamimi. Reputasi yang dimiliki oleh seorang Al-Qa'qah sangat tinggi di medan perang, sehingga Rasulullah itu memberikan sebutan kepadanya, yaitu ksatria yang berbanding 1000 orang. 1,000, ya. Keahlian Al-Qa'qah dalam berperang itu terlihat dalam 3 hal, yaitu menunggangi kuda, terus stamina-nya yang besar. Dia kalau di FIFA tuh stamina udah 99 tuh, ya. Dan nekat dalam perjuangannya untuk meraih mati syahid, ya. And afraid of death, ya. Berkat Al-Qa'qah, kaum muslim itu menaklukkan banyak kota-kota yang mengalahkan kerajaan besar seperti Romawi, Sasanid, dan sebagainya. Ya, Al-Qa'qah itu tercatat juga sebagai pembuka pintu hanya seorang diri untuk menerobos secara diam-diam untuk menaklukkan Yerusalem, sehingga membuka jalan kepada kaum muslimin untuk menyergap tentara Romawi pada saat itu. Jadi dia ini ditangkap sebagai yang pemberani dan juga tidak takut akan segala hal. And afraid to take any risk. Ya. Menurut riwayatnya, Al-Qa'qah bin Amr At-Tamimi ini tuh dia dari suku Tamim. Awalnya tidak tertarik pada ajaran Islam meskipun ajaran Nabi itu sudah tersebar di mana-mana. Namun pada suatu hari, ia mendengar bahwa sejumlah orang dari sukunya telah masuk Islam dan menerima ajaran Nabi Muhammad. Meski ia terkesan dengan perubahan yang terjadi pada mereka, ya beliau Al-Qa'qah ini yang tetap gak mau ikut serta. Namun pertemuannya dengan Rasulullah SAW lah yang membuat ia berubah. Justru terkesan dengan tutur kata Rasulullah dan perilaku Rasulullah. Hati Al-Qa'qah itu awalnya keras, mulai tersentuh. Ia menyadari bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tuh semuanya adalah kebenaran. Ya, setelah merenung, akhirnya ia memutuskan untuk menerima Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, setelah memeluk Islam, Al-Qa'qah itu menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling setia dan yang paling berani lah. Ia nggak hanya dikenal karena kemampuannya dalam berperang, tetapi juga karena pengabdiannya terhadap agama Islam. Setelah dia memeluk Islam, ia tuh turut serta dalam banyak peperangan, ya, otomatis bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat lainnya yang ikut serta, menunjukkan kayak kesetiaannya lah, his loyalty to Rasulullah, ya. Al-Qa'qah itu dikenal sebagai prajurit yang tough, tangguh, ya, dalam medan perang, ya. Mungkin kalau misalnya yang paling terkenal tuh perang Uhud, ya, di mana di perang itu tuh pasukan muslim itu menghadapi pasukan Quraisy. Nah, di perang ini pun meskipun kaum muslim itu sempat kalah, ya, Al-Qa'qah bin Amr At-Tamimi, ya. Ia tetap berjuang. Ia tetap gak mau kalah, ya. Pada saat pasukan muslim itu terpecah dan mundur akibat serangan balik dari pasukan Quraisy, Al-Qa'qah itu tetap teguh di garis depan. Dia nggak mau mundur. Bahkan ia berperan penting dalam mengatasi kekacauan di medan perang. Menunjukkan semangat juang yang luar biasa, ya. Kisah Al-Qa'qah di perang Uhud ini tuh menandakan dia tuh bukan hanya berani, tapi dia juga cerdas dalam taktik perang, ya.
Dia itu dikenal karena keberaniannya dalam perang Yarmuk. Dalam perang Yarmuk, salah satu pertempuran besar antar kaum muslimin dan kekaisaran Romawi. Ya. Dalam pertempuran ini, Al-Qoqoh itu memainkan peran yang vital, signifikan banget untuk dalam meraih kemenangan yang didapatkan oleh pasukan muslim. Ia terkenal karena kemampuannya dalam memimpin pasukan dengan sangat baik, serta kemampuan taktisnya yang sangat luar biasa. Jadi dia itu terkenal karena keahliannya dalam strategi perang, ya. No surrender. I don't know the word surrender. Ya. Ia berhasil menggali kekuatan pasukan muslim dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Contohnya apa? Pasukan Romawi. Ya. Perang Yarmuk itu adalah salah satu perang yang paling menentukan ya dalam sejarah awal Islam ya. Karena kemenangan pasukan muslim itu membuka jalan penaklukan wilayah Syam, yaitu Suriah, Palestina. Nah, Al-Qoqoh itu juga apa ya, selain perang Yarmuk, dia juga terikut serta dalam perang Qadsiyah yang merupakan perang besar dalam kategori sejarah perang Islam. Ya, pasukan musuh yang jauh lebih besar dari pasukan Muslim, ya, ini tepatnya pada tahun 636 Masehi, tidak membuat Al-Qoqoh itu takut. Dia malah bersemangat untuk menjemput yang namanya syahid. Pertempuran besar ini, ya, waktu itu kaum muslim dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan kekaisaran Persia Sasanid itu dipimpin oleh Rostam Farrukhzad. Perang ini tuh merupakan salah satu pertempuran yang paling signifikan dalam penaklukan force Persia oleh umat Islam. Penaklukan ini yang membuka Islam ke jalur timur, ya. Peran Al-Qoqoh itu sangat penting ya dalam memastikan kemenangan pasukan muslim di perang Qadsiyah ini. Salah satu momen yang paling penting dalam perang ini tuh adalah penggunaan taktik serangan mendalam oleh Al-Qoqoh. Nah, pada suatu titik kritis dalam pertempuran ini, ya, ketika pasukan Persia itu tampaknya memperoleh keuntungan, Al-Qoqoh itu mengusulkan untuk melakukan serangan kilat, counter attack, yang menghancurkan formasi pasukan musuh. Ia menempatkan pasukan kavaleri dan pasukan infanterinya di posisi yang sangat strategis untuk mengecoh pasukan Persia, menyebabkan kekacauan di barisan mereka. Nah, selain itu, Al-Qoqoh juga dengan cerdik memimpin pasukannya untuk menyerang gajah-gajah Persia yang digunakan dalam pertempuran. Dia tahu bahwasanya gajah-gajah ini tuh sangat bisa merusak jika tidak dikelola dengan baik. Ya, Al-Qoqoh dengan pasukannya berhasil menaklukkan beberapa gajah perang tersebut yang dibilang sangat melemahkan pasukan Persia lah dalam pertempurannya. Ia memotivasi pasukannya seakan seorang kapten untuk tetap teguh meskipun pasukan Persia itu memiliki lebih banyak pasukan, lebih kuat senjata-senjatanya daripada kaum muslimin. Keberaniannya inilah yang dikenal sebagai keberanian yang tak kenal takut. Kemampuannya dalam memimpin pasukan di medan perang, ini yang membuat Al-Qoqoh dihormati oleh pasukan muslim lainnya. Al-Qoqoh itu menunjukkan keberanian yang luar biasa di medan perang. Baik di perang Uhud, perang Yarmuk, perang Qadsiyah. Ia tidak gentar meskipun menghadapi pasukan yang lebih besar dan lebih kuat jauh dari pasukan yang ia bawa. Keberaniannya itu mengajarkan kita untuk tidak takut dalam memperjuangkan kebenaran. Bahkan ketika tantangan yang kita hadapi, tantangan yang ada di depan kita, itu lebih besar dan lebih kuat daripada apa yang kita mampu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian termotivasi? Motivasi itu gak harus David Goggins, Mike Tyson, Muhammad Ali, dan sebagainya ya. Sahabat Nabi pun bisa kita jadikan motivasi untuk menjadi seorang yang tangguh, untuk menjadi seorang yang kuat. Oke? Next 5 hari ke depan, kalian mau dengar apa nih? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Follow semua akun media sosial kami di Hitam Production, Hitam Hub, dan Hitam Hub untuk produksi foto booth dan foto box kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Muhammad Tatsir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.